Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian jamaah DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, berkumpul di rumahnya Allah, masjid kita tercinta, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, diantaranya sholat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mengkaji ilmunya Allah. Ini juga merupakan kewajiban kita. Bahkan hebatnya thalabul ilmi dibanding dengan ibadah sunat yang lainnya. Kalau thalabul ilmi hukumnya wajib, lebih utama dibanding ibadah-ibadah yang lainnya thalabul ilmi. Kalau ibadah contohnya sholat diterima oleh Allah, diberi pahala oleh Allah apabila sholatnya dan ibadah yang lainnya dengan syarat khusyuk. Tetapi thalabul ilmi beda dengan ibadah yang lain. Di samping kewajiban mencari ilmunya Allah, mengkaji ilmunya Allah, membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita untuk bekal ibadah kepada Allah. Jangankan memahami materi yang kita bahas, datang saja ke tempat pengajian, kemudian nyender, ngobrol, ngantuk, tidur bahkan sekalipun diberi pahala oleh Allah. Itu luar biasa. Jadi thalabul ilmi itu lebih utama dibanding ibadah yang lainnya. Apalagi sampai menyimak, mengkaji, ikut mendengarkan, bisa sodakoh dan
Yang lainnya, ya seperti tadi ketua DKM kita membutuhkan dan untuk kita dan memberi kenyamanan untuk jamaah yang selalu mengalir nanti ke akhirat nanti, bukan infak tetapi sedekah jariyah. Jadi niatkan bagi orang yang punya kelebihan dan bermaksud, walaupun tidak ada kelebihan tetapi bermaksud, walaupun banyak harta tetapi tidak ada kemauan untuk bersedekah, tidak akan terjadi. Nah, yang hebat itu adalah sedekah jariyah. Niatkan sedekah jariyah. Dan apapun yang berhubungan dengan masjid, apapun yang berhubungan dengan masjid, walaupun tidak diucapkan untuk wakaf, maka perkara itu jadi wakaf. Luar biasa tuh. Jadi silahkan berlomba ya, berlomba dalam kebaikannya. Jadi apapun yang berhubungan dengan masjid dan untuk kemajuan masjid, yang kita keluarkan adalah menjadi wakaf. Luar biasa. Juga tarupa rahmat ma'assalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Baca dulu redaksinya dan tabarukan ke guru. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ikula pasal sewiji. Aqalul haidi utawi kidi-kidi ke waktu haid iku yaumun sadina wa lailatun lan sawengi. Wa ghalibuhu utawi galib-galibe iku haid iku situn nanem dina au sabun atawa petu dina, pitu dina. Wa aktsaruhu utawi akeh-akehe iku haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane, bilayaliha serta wungane iku khamsata asyar. Aqallu tuhri utawi kidi-kidi ke waktu suci bainal haidotaini antarane rong haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu utawi galib-galib iku waktu tuhri iku arbaatun fapat wa isruna lan 20 apane yauman dinane, au salasatun atawa telu wa isruna lan 20 apane yauman dinane, wala hada lan ora nono batasane li aksari maring akeh-akehe iku tuhur. Aqallu nifasi utawi kidi-kidi ke waktu nifas iku majjatun, bahasa kidul itu sagejrotan, sekejap mata. Wa ghalibuhu utawi galib-galibe iku waktu nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wa aksaruhu utawi akeh-akehe iku waktu nifas iku situna 60 apane yauman dinane. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal menjelaskan tentang hukum-hukum haid atau yang berkaitan dengan haid dan nifas. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan haid dan nifas. Ini walaupun kebanyakan bapak-bapak
benar-benar bapak-bapak juga harus mengetahui tentang haid dan nifas. Mungkin saja istri kita tidak memahami tentang bagaimana haid dan nifas itu, dan harus bagaimana di waktu haid dan nifas itu. Karena kita selalu harus beribadah karena diperintahkan oleh Allah, dan Allah menciptakan jin dan manusia itu harus beribadah. Nah, sedangkan untuk perempuan ada yang mani'un, ada yang melarang, menghalangi di waktu ibadah. Nah, itu apa yang dinamakan dengan haidun. Haid itu adalah, atau yang disebut dengan datangnya bulan, damun kharijun min kubulil mar'ati ba'dal baligoh, darah yang keluar dari jalan depannya perempuan, karena ada dua sabilain, depan dan belakang, tempat buang air. Depan berarti buang air kecil. Darah yang keluar dari jalan depannya perempuan ba'dal baligoh, sesudah balig. Berarti kalau ada keluar darah untuk perempuan-perempuan sebelum balig, maka itu tidak dihukumi dengan haid. Oleh karena itu kita harus memahami, terutama perempuan, tentang batasannya haid, batasannya balig. Karena dengan balik tersebut menjadi syarat diperintahkannya, ditaklif oleh syara harus beribadah. Karena ada namanya mukallaf. Mukallaf itu ditaklif di orang yang terkena hukum perintah dan larangan. Mukallaf namanya. Ada mu'alaf, ada mukallaf. Kalau mu'alaf itu mu'allafati qulubuhum, orang yang begitu masuk Islam, non muslim masuk Islam disebut mu'alaf. Atau orang yang sudah lama Islamnya tetapi masih lemah imannya, mu'alaf juga. Nah, jadi yang dikatakan, kalau ada yang minta-minta, Bapak udah berapa tahun masuk Islam? Udah 8 tahun. Jangan disebutkan dia termasuk, oh, Bapak tidak mu'alaf lagi, udah lama. Kalau masih lemah imannya, berarti mu'alaf. Mu'allafati qulubuhum. Kadang-kadang sholat dilaksanakan, kadang-kadang tidak. Mu'alaf itu namanya, lemah imannya. Karena kalau kuat imannya tidak seperti itu. Ada larangannya masih dilanggar, masih dilakukan. Lemah imannya, mu'alaf menurut kaidah mah. Nah, ini mukallaf. Mukallaf itu punya akal dan sudah balig. Nah, yang dinamakan dengan haid itu, darah haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan, cuma bukan dari hidung, bukan dari mulut, dari tempat keluarnya, mengeluarkannya air kecil, buang air kecil kita. Nah dari situ. Nah, batasannya mulai baligoh. Balig itu untuk perempuan usia minimal 9 tahun. Itu perhitungan Komariah, bukan Syamsiah, Hijriah. Begitu anak kita usia 9 tahun, kaget kan? Anak perempuan apabila mulai keluar haid, kaget kan, kadang-kadang nangis dia. Bilang sama mamahnya, enggak sama bapaknya, malu sama bapaknya, bilang sama mamahnya, Mama ini begini, ada darah. Dari mana? Ini dari depan ini. Lihat, oh kamu itu udah 9 tahun, haid namanya. Haid. Nah, batasan 9 tahun, maka pantas anak sekolah kelas 5 sudah haid, sudah baligo. Di mana sudah baligo, sudah ditaklif oleh syara, harus menjalankan perintah Allah dan siap menjauhi larangannya.
Perempuan sudah haid, kewajiban orang tua, bapaknya atau ibunya, didik anaknya. Bagaimana ketentuannya? Orang yang sudah baligh, orang yang sudah baligh, kamu sudah baligh sekarang mah, dari mulai sekarang kewajiban dan pahalanya bukan untuk mama dan bukan untuk bapak, tetapi untuk kamu. Oleh karena itu laksanakanlah perintah Allah. Pernah membahasakan seperti itu sama anak kita. Dulu bapak, mama memerintahkan sholat, cuma diperintah oleh Allah harus memerintahkan sholat kepada kamu apabila usia sudah 7 tahun. Nah, kamu kalau tidak mau mengikuti arahan mama, arahan papa, tidak dosa. Dan apabila mama dan papa tidak memerintahkan, mama dan papa yang dosanya. Nah, sekarang karena kamu sudah haid, apabila kamu tidak mau melaksanakan sholat, maka kamu dosa mulai dicatat. Nah, kebaikan dan kejelekan untuk kamu, untuk kamu. Apabila kamu tidak mau menjaga aurat kamu, dari kemarin kamu tidak pernah memakai jilbab umpamanya, tidak dosa kemarin, tetapi sekarang karena kamu sudah balik, maka kamu apabila tidak mau menutupi aurat kamu termasuk dosa. Maka mama sama papa menganjurkan dan mengharuskan harus memakai jilbab supaya tertutup. Apabila mama dan papa sudah memerintahkannya, gugurlah kewajiban mama dan papa, kamu masih membangkang, maka dosa untuk kamu. Tuh, itu tujuannya. Nanti untuk salat dan selanjutnya bagaimana nanti? Itu yang dinamakan dengan darah haid. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas itu adalah definisinya damun kharijun min qubulil mar'ati ba'dal wiladah. Yang dinamakan dengan darah nifas itu adalah darah yang keluar dari jalan depannya perempuan, tempat mengeluarkan air kecil, paham pasti ya, ba'dal wiladah, sesudahnya melahirkan. Istri kita mengandung, kemudian pas 9 bulan waktunya melahirkan anak, sang bayi, atau anak kita juga bisa melahirkan. Nah, setelah mengeluarkan bayi, keluarlah darah. Itu bukan darah haid, tetapi darah nifas. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuannya dalam agama bagi perempuan yang sudah haid atau di waktu haid atau di waktu mengeluarkan darah nifas? Apakah boleh melaksanakan pengajian atau datang ke tempat pengajian? Nah, awalnya seperti itu. Kalau tempat pengajian disebut majelis taklim, nah, kita mengenal majelis, mungkin saja di masjid, mungkin saja majelis di aula, mungkin saja majelis taklimnya di musola atau di tempat-tempat khusus untuk pengajian, mengkaji ilmu agama, disebut majelis taklim. Apakah boleh? Nah, jadi bisa masjid, bisa musola, bisa dilanggar, bisa aula, bisa tempat untuk dikhususkan untuk mengkaji ilmunya Allah, untuk belajar, majelis taklim disebutnya. Apakah boleh atau larangan? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safinatus Saja. Wala yahrumu alal haidi wan nufasai hudurul muhdari alal mu'tamad. Tidak diharamkan bagi perempuan yang lagi datang bulan, yang lagi haid, baik perempuan yang sudah nikah atau belum nikah, yang penting dia lagi haid, wan nufasai, dan perempuan-perempuan yang sedang keluar darah nifas karena sudah melahirkan, tidak diharamkan menghadiri ke majelis taklim. Tidak haram. Nah, awalnya seperti itu. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau
majelis taklimnya di masjid. Nah, nanti ini akan kita bahas. Nah, bagaimana kalau majelis taklimnya bukan di musola, bukan di langgar, bukan di aula, dan bukan di tempat-tempat yang dikhususkan untuk belajar, untuk majelis taklim. Di situ para ulama beda pendapat. Beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ulangi. Perempuan yang lagi haid atau perempuan yang lagi nifas datang atau menghadiri ke tempat tolabul ilmi yang disebut dengan majelis taklim, para ulama fuqaha, para ulama ahli fikih itu adalah beda pendapat. Yang pertama, tidak boleh menghadirinya ke tempat majelis tersebut kalau tempat majelisnya adalah di masjid. Dari mana sumbernya? Yahrumu alal haidi wan nufasai, diharamkan bagi perempuan-perempuan yang lagi datang bulan, bagi perempuan-perempuan yang lagi nifas, mashul mashafi. Di sini mashul mashafi adalah mengusap mashaf Al-Quran di gini-gini. Wahamluhu, dan membawa Al-Quran, haram hukumnya, tidak boleh. Tidak disebutkan membaca mah. Yang tidak boleh itu adalah mengusap, membawa Al-Quran, walubsu fil masjidi, dan meneng di dalam masjid, diam di dalam masjid. Nah, berarti yang tidak boleh itu adalah diam duduk di masjid bagi perempuan yang lagi haid, yang lagi haid, tidak boleh. Walaupun masjid dijadikan majelis taklim, karena majelis taklim tempatnya di masjid, bagi khusus untuk perempuan yang lagi haid atau perempuan yang lagi nifas ada larangan. Disebut dalam fikih adalah, dalam syara disebut maniun, ada yang melarang, ada yang menghalanginya. Walaupun tolabul ilmi itu adalah wajib, tetapi karena majelis taklimnya, tempat belajarnya di ruangan masjid, maka tidak boleh masuk masjid, tidak boleh masuk majelis taklim yang notabene masjid taklim itu adalah di tempatnya di dalam masjid. Bagaimana kalau melewati saja? Kecuali melewati masjid, ke dalam masjid ada perempuan yang haid kemudian masuk masjid karena ada sesuatu, melewati, lewat saja depan, masuk sebelah sana, keluar dari sini karena ada yang diambil dan perlu diambil, silahkan, diperbolehkan. In khofat talwisahu, apabila takut tidak netes darah ke bawah. Kalau di sekarang mah yang ada istilahnya sudah disediakan oleh pedagang-pedagang itu apa namanya, roti. Tahu roti untuk perempuan bulanan disebut roti, disebutnya hebat, disebut. Coba titipin roti ini. Roti apa? Roti Jepang. Nah, ada roti Jepang sekarang. Awalnya saya juga dulu tidak tahu, disuruh untuk membeli roti Jepang. Pak, ada roti Jepang? Yang lagi mas roti Jepang. Nah, tidak tahu roti Jepang. Kalau udah paham roti Jepang. Nah, sekarang lah. Jadi dipakai roti Jepang, kemudian melewati ke masjid. Dulu mah sebelum ada roti Jepang, ibu-ibu itu yang lagi haid itu di belakangnya itu kelihatan ada darah keluar gitu. Di pantatnya itu, di sampingnya itu kurang dulu mah, kurang itu. Sekarang mah udah zaman now ya, udah bagus. Nah,
Kalau tidak netes darah ke bawah boleh melewati masjid, boleh. Yang tidak boleh itu adalah walubsu, diam duduk di dalam masjid. Nah itu. Jadi tetap duduk aja, dengarkan dari luar, dengarkan. Kalau pengen datang ke pengajian mangga. Asal kalau tempat majelisnya majelis taklimnya di dalam masjid, jangan masuk, di luar saja, dengarkan. Dari mana sumbernya? Hadisnya wa kullu hadza muttafaqun alaih. Ini yang disebutkan tadi itu sudah muttafaq alaih. Seluruh perawi-perawi hadis menyatakan bahwa diam dalam masjid bagi perempuan yang lagi haid atau perempuan yang lagi nifas tidak boleh, alias haram. Muttafaqun alaih indana wa taqaddamat adillatuhu wa furuhul kasiratu mabsutatun fi babi ma yujibul gusla. Jadi ini keterangan sudah disampaikan, sudah diceritakan, baik cabang-cabangnya yang begitu banyak, mabsutatun yang begitu luas, panjang, fi babi ma yujibul gusla, di bab yang mewajibkan tentang mandi besar. Wal hadisul mazkuru, dan hadis yang diceritakan tadi rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa ghairuhuma min riwayati Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ada Abu Dawud, Baihaqi, dan selain Baihaqi dan Abu Dawud riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa isnadu ghairu qawiyyun wa sabaqa bayanuhu. Jadi sanad-sanadnya itu kuat. Nah, bagi perempuan yang haid dan perempuan yang lagi nifas termasuk kategori junub. Nah, karena kategori junub berarti di dalamnya asalnya perempuan yang lagi haid dan perempuan yang lagi nifas tidak boleh diam atau duduk di masjid. Timbul pertanyaan, karena nifas dan haid termasuk orang yang lagi junub, laki-laki ada junub gak? Ada. Berarti di dalamnya walaupun laki-laki yang tidak haid dan tidak pernah nifas pasti dia junub. Nah, di dalamnya plus laki-laki yang lagi junub tidak boleh duduk atau diam di dalam masjid. Awas, redaksinya fi itu ada zorfiyah, di dalam. Harus memahami. Coba dalam ilmu nahu kan harfu jar itu fi termasuk harfu jar. Min ibtida ila intiha an mujawazah ala isti'la fi dzarfiyah, tuh kan, fi dzarfiyah itu dalam artinya, ala isti'la ba lil ilsaq kaf lit tasbih lam lil milki tamah huruf qasam wawu ba dan ta, itu harf jar. Nah, fi itu adalah maknanya zorfiyah, di dalam. Berarti laki-laki yang lagi junub dia tidak boleh menghadiri majelis taklim yang dimana majelis taklimnya ada di dalam masjid. Kalau di luar boleh, termasuk perempuan yang lagi haid dan perempuan yang lagi nifas. Bagaimana untuk Nabi? Ini untuk manusia biasa, kita seperti kita. Bagaimana untuk Nabi? Nabi umpamanya lagi junub, masuk ke masjid, diam di masjid umpamanya, walaupun tidak terjadi dan tidak akan, belum terjadi dan mungkin dan bukannya tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Sudah wafat Rasulullahnya juga. Di masa Rasulullah masih hidup belum pernah Rasulullah junub ada dalam masjid. Cuma ini pertanyaannya ini, bagaimana untuk Rasulullah, khusus untuk Rasulullah apabila dalam keadaan junub ada dalam masjid, apakah larangan juga? Tidak. Tidak diharamkan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umpamanya beliau lagi dalam keadaan junub ada dalam masjid. Kenapa? Karena untuk menyampaikan syariat. Oh,
karena karena walaupun itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi dan belum dan tidak akan terjadi. Waktu zaman Rasulullah tidak pernah terjadi Rasulullah junub ada di dalam masjid kemudian menjalankan syariat, tidak. Rasulullah kan tidak pernah batal wudunya. Jangankan Rasulullah, banyak orang yang solih itu selalu punya wudu, batal wudu lagi, batal wudunya wudu lagi, apalagi Rasulullah. Cuma umpamanya Rasulullah dalam keadaan junub untuk khusus untuk Rasulullah tidak diharamkan. Dari mana sumbernya? Dikemukakan oleh Syekh Sarqawi dalam kitabnya. Wa aman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayahilu muksuhu bil masjid. Adapun untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayahilu tidak diharamkan alias halal berdiam muksu bil masjid di dalam masjid. Wahwa min khososihi sallallahu alaihi wasallam, itu pula dikhususkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya? Li'anna tiyajuhu lil masjidi yaksuru linasris sunnati, karena kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linasris sunnati untuk menyampaikan sunnah-sunnahnya. Kalau Rasulullah tidak boleh ke masjid umpamanya, kapan disampaikannya kepada para sahabat? Kita tidak akan tahu tentang ilmu agama. Cuma tidak terjadi Rasulullah junub masuk ke masjid, tidak. Fayajuzu lahu dzalika, maka diperbolehkan bagi baginda Rasulullah, lakin lam yaqo minhu. Nah, walaupun belum terjadi yang yaqo itu, dan tidak akan, karena Rasulullah sudah wafat Rasulullahnya juga. Nah, tetapi walaupun masih hidup umpamanya tidak akan terjadi karena Rasulullah tidak pernah batal wudu. Kenapa? Wali anna zatahu azamu min zatil masjid. Nah, masjid itu adalah tempat suci. Awas, masjid itu tempat ibadah yang suci, tetapi kalau dibandingkan dengan zatnya diri baginda Rasulullah, masjid itu adalah agung, masjid itu. Tetapi dibandingkan dengan martabat Rasulullah, masih tinggi martabat Rasulullah. Oh, jadi walau umpamanya Rasulullah dalam keadaan junub umpamanya, contoh umpamanya boleh untuk baginda Rasul. Kenapa? Rasulullah dengan masjid masih agung, masih mulia, masih tinggi martabat Rasulullah dibanding masjid. Wali anna zatahu a'zamu min zatil masjid, karena diri Rasulullah a'zamu lebih mulia min zatil masjid dibanding dengan masjid. Coba masjid kan umpamanya orang yang mengotori masjid dosa hukumnya, dan orang yang menemukan perkara yang kotor atau yang wajib membersihkannya. Kenapa? Masjid itu adalah tempat suci dan agung dan mulia. Nah, kemuliaan masjid di bawah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak boleh. Siapa yang membolehkan masuk masjid, diam di masjid? Pendapat yang kedua, yang diperbolehkan masuk ke masjid atau diam di masjid adalah pendapat Syekh Ahmad, madhab Ahmad bin Hambal. Wa madhabul imami Ahmad, adapun pendapat madhab Imam Ahmad bin Hambal, jawazul muksi, diperbolehkan diam fil masjid, di dalam masjid, lil junubi, karena junub. Jadi gimana kan junub itu? Keluar mani junub, kemudian mimpi jima junub, kemudian haid junub, nipas junub, sama. Nah, jadi pendapat Ahmad bin Hambal mah diperbolehkan masuk ke atau menghadiri majelis taklim, yang dimana masjid taklim tersebut dilaksanakan di dalam masjid, maka pendapat beliau boleh, tetapi dengan syarat bil wudu'i, dengan syarat wudu dulu sebelum ke masjid. Li ghairatin fayajuzu taqlidu, maka
bagi orang yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal, fayajuzu takliduhu, boleh taklid terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum waktunya nih. Belum itu ya. Itu dulu kewajiban-kewajiban kita dulu di waktu haid dan di waktu nifas. Kemudian bagaimana kalau manusia itu, ada manusia biasa, ada yang manusia yang diciptakan oleh Allah itu lebih dari yang biasa. Yang biasa itu adalah kalau punya kemaluan satu, ada yang punya kemaluan diberi oleh itu dua. Disebut apa? Wandu atau khunsa, dalam fikih itu khunsa ya, khunsa atau khunsa, disebutnya khunsa muskil. Khunsa muskil itu adalah perempuan diciptakan oleh Allah punya kemaluan dua, punya komplit dua-duanya. Alat vitalnya itu komplit, alat vital laki-laki punya, alat vital perempuan punya, disebut khunsa muskil disebutnya. Nah, bagaimana kalau untuk khunsa muskil, apa boleh apakah tidak? Cuma jarang terjadi ya, umpamanya khunsa itu lagi head, bagaimana itu kalau perempuan khunsa muskil, apabila dia lagi head tidak diharamkan, tetapi ada yang diharamkan, yaitu syaratnya apabila dua-duanya keluar. Artinya yang satu keluar head, yang satu keluar mani, maka termasuk junub. Bisa terjadi. Dari mana sumbernya? Wasaniha khurujul mani. Oh, yang keduanya yang termasuk junub itu adalah keluar mani. Sampai langsung amal khunsa fala yajibu alil guslu, tidak wajib untuk perempuan khunsa yang muskil yang punya alat vital dua, tidak wajib untuk mani besar illa idza kharaja min farjaihi ma'an, apabila keluar dari dua alat vitalnya itu bersamaan, keluar darah haid dan mani. Nah, itu mah wajib mandi besar dan haram ada di dalam masjid. Haram kalau dua-duanya terjadi, alat vitalnya itu yang satu haid, yang keduanya keluar sperma, itu haram masuk masjidnya, maksudnya haram diam dalam masjid. Kemudian bagaimana kalau punya istri haid kemudian ditalak, bagaimana hukumnya? Nah ini awas perhatikan jawabannya. Bagi wanita istri-istri yang dicerai oleh suaminya di waktu haid, hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Itu termasuk dosa besar, termasuk salah satu dosa besar, dan diharamkan oleh syara. Perempuan yang lagi haid ditalak, tidak boleh, haram hukumnya. Jangan coba-coba, tunda dulu, dipending dulu, tunda. Umpamanya menceraikan istri umpamanya karena sudah tidak harmonis lagi, umpamanya contoh, mudah-mudahan jangan, karena perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah tolak. Abghadul halal atolak, kata Rasulullah. Perkara yang paling dibenci oleh Allah tentang halal yaitu walaupun halal talak itu, menceraikan istri itu, tetapi menceraikan itu adalah termasuk yang dibenci oleh Allah, kecuali kalau tidak ada lagi jalan, kecuali harus ditalak, itu tidak masalah. Bagaimana kalau keputusan talaknya itu oleh hakim? Karena perlu segera ditalak si perempuan itu, karena perempuannya minta ditalak oleh suaminya, karena yang punya talak itu suami bukan istri. Jadi kalau punya istri minta ditalak, jangan ditalak, jangan gengsian perempuan sudah minta talak, karena sejelek-jeleknya perempuan sudah minta talak terhadap suaminya, paling jelek perempuan
paling jelek perempuan. Nah, umpamanya terjadi minta dicerai, umpamanya lakinya nggak mau umpamanya, atau karena gengsi, talak saja. Nah, laki yang menentukan. Karena laki-laki yang menentukan talak cerai atau tidaknya, walaupun perempuan istri-istri kita umpamanya minta dicerai, jangan mengeluarkan kata-kata talak, jangan. Apalagi masih mau, biarin saja. Nah, biarin. Tidak jadi, tidak. Karena ya laki-laki yang punya. Nah, ini bagaimana datang ke pengadilan? Karena perlu menurut agama. Nah, lain ini mah. Beda. Wa tahrimu talaku fil haidi minal kabair. Haram menceraikan istri di waktu haid. Maaf, agak kering. Bismillah. Tidak boleh, haram hukumnya. Karena menceraikan istri di waktu haid minal kabair, termasuk dosa besar. Illa fi sab'i suwarin, kecuali di 7 perkara. Fala yahrumu talaquha fiha, maka tidak haram menceraikan istri di waktu haid dalam 7 perkara. Salah satunya adalah intolaqohal hakimu fi sikokin, apabila seorang hakim menceraikan, menjatuhkan cerai bagi si perempuan fisikokin waqa'a baina wa baina zaujiha, untuk penyelesaian antara si istri dan suami, tahajud karena saking butuhnya yang begitu luar biasa, itu mah tidak masalah, dijatuhkan oleh hakim. Karena kalau tidak diceraikan umpamakan terjadi pembunuhan umpamanya, bisa jadi, maka tidak apa-apa ceraikan di waktu perempuan yang lagi haid. Cuma itu salah satunya. Ya. Kemudian bagaimana kalau perempuan lagi haid dia berwudu? Boleh apakah tidak? Wah. Qalu wa yahrumu bil haidi wa mislu, haram bagi perempuan yang lagi haid dan yang semisal haid itu ada nifas, ila an qalfaqad qala lama wa mimma yahrumu alaiha al-haid at-taharatu anil hadasi, bersuci dari hadas, haram hukumnya. Wah, perempuan perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya istri baik 1 atau 2, atau perempuan yang belum nikah atau yang sudah nikah, perhatikan, haram bagi perempuan yang lagi haid atau nifas berwudu. Wah, at-taharatu anil hadasi biqasdit ta'abudi, dengan tujuan ibadah. Wudu itu ibadah, sedangkan ibadah diperlukan harus bersih atau suci dari najis dan bersih dari hadas. Nah, karena wudu termasuk ibadah, tidak sah dan bahkan haram hukumnya bagi perempuan yang lagi haid dan lagi nifas berwudu. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak kasih tahu ibunya, tidak boleh berwudu karena beribadah. Kenapa? Ma'a ilmiha, dan tahu tentang ilmunya toharoh, li ta'aliha, karena itu termasuk mempermain litala ubiha lahun walaib dalam Al-Quran, lahun walaib litala ubiha, karena dia itu secara tidak langsung mempermainkan agama. Sudah tahu bahwa toharoh itu termasuk ibadah, wah, dia dilarang di waktu dan salah satu ibadah itu harus suci dari hadas dan najis. Dia lagi dalam keadaan sakit, yaitu haid, ada yang mani, dia berwudu, maka haram hukumnya. Wah, jadi mempermainkan agama disebutnya. Kerang yang baca matan yang tadi itu, jadi hubungannya haid dan nifas. Sekarang berapa waktunya haid yang matan tadi dibaca, dan sekarang matannya. Wa aqul haidi yaumun wa lailatun, paling sedikit waktu haid adalah sehari dan semalam, seperti istri Rasulullah, termasuk Siti Aisyah juga, haidnya itu sehari semalam udah beres. Wa golib, atau yang melahirkan, istri Rasulullah itu melahirkan gecrot macatun, nah, kemudian suci lagi. Nah, beda itu istri Rasulullah, beda. Wa ghalibuhu situn was au sabun,
galibnya kebanyakan perempuan ini hasil istiqro Imam Syafi'i menanyakan kepada istrinya, berapa hari bukan sama tiga empat atau lima orang, bukan puluhan. Imam Syafi'i teh wa ghalibuhu, galibnya itu waktu haid itu adalah 6 hari atau 7 hari seminggu. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman, paling banyak waktu haid adalah 15 hari. Nah, perhitung tuh masih tetap lebih, udah 7 hari masih ada lagi. Nah, berarti dia masuk ke kategori 15 hari. Kalau sudah lebih 15 hari bukan haid, tapi namun fasadun, darah penyakit. Nah, kalau darah penyakit termasuk daimul hadas, maka dia diwajibkan untuk berwudu dan untuk melaksanakan sholat. Wa aqallut tuhri, paling sedikit waktu suci bainal haidataini, antara 2 kali haid yang sekarang dan haid bulan depan, diambil dari aksar. Dan tadi paling banyak waktu haid itu ada 15 hari. Berarti sucinya sebulan itu berapa hari? 30 hari. Diambil waktu haid 15 hari, berarti tinggal 15 hari lagi. Nah, kemudian dia pas bulan depannya haid lagi. Dari antara haid ke haid paling sedikit waktu suci adalah 15 hari. Jadi paling sedikit waktu suci diambil dari paling banyak waktu haid. Galibnya waktu suci arba'atu wa isruna yauman, atau salah satu wa isru yauman, 23 hari atau 24 hari. Dari mana? Ngambil dari galibnya waktu haid kan 6 hari berarti 24 hari, atau 7 hari berarti 23 hari. Jadi galibnya waktu suci itu kebanyakan perempuan itu adalah 23 hari dan 24 hari. Kemudian batasannya bagaimana? Batasannya wala hadda li aksar, tidak ada batasan. Mungkin bulan ini dia haid, bulan depan dan bulan selanjutnya 5 bulan tidak haid. Nah, banyak perempuan begitu melahirkan kemudian nipas, setelah nipas 1 tahun tidak haid. Maka redaksinya wala hadda li aksarihi, tidak ada batasannya bagi perempuan-perempuan yang untuk waktu sucinya. Sekarang nipas, aqallu nipasi majatun, paling sedikit waktu nipas adalah sekejap mata, keluar anak, keluar darah, suci lagi. Nah, ibadah berarti terus itu mah. Kalau sudah suci ibadah diperintah oleh Allah. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Nah, kebanyakan wanita yang nipas setelah melahirkan mengeluarkan darah nipasnya itu darah yang keruh, bukan merah lagi, bukan agak keruh gitu ya. Darahnya itu arba'una yauman, 40 hari, wa aksaruhu situna yauman, paling banyak waktunya nipas adalah 2 bulan atau 60 hari. Kalau masih lebih 60 hari masih keluar darah, bukan nipas, itu mah penyakit, wajib wudu, wajib sholat, wajib melaksanakan perintah agama. Wallahu alam. Beres nih bab, kita tandain dulu, kita terlupa. Ada pertanyaan ya? Nah, nanti uzur dalam sholat apa saja. Nah, nanti babnya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Tadi dikatakan haid paling lama 14 hari atau 15. Salah, bukan 14 hari. Langsung yang kedua di ataunya 15 hari ya. Paling banyak nipas adalah haid adalah 15 hari. Jangan pakai 14. Terus 15 ke 16-nya berarti damun pasadun, darah penyakit. Apakah lebih dari 15 hari itu